teman-teman, balik lagi di channel aku. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk, nanti kalian juga ikut kenalan di kolom komentar ya. Perkenalkan, aku Zafira Mawadah dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra di Universitas Pamulang. Nah, teman-teman, setelah 2 video sebelumnya, aku menceritakan tentang fasilitas dan juga wawancara dosen. Kali ini aku bakal cerita-cerita ke kalian tentang kegiatanku yang berhubungan dengan jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia adalah dua kata yang bagiku memiliki beribu makna. Mungkin sebagian orang tak tahu bahwa sesungguhnya sastra Indonesia tak sesederhana namanya. Awalnya aku pun sempat berpikir begitu. Tapi dari sangka, begitu banyak hal yang dapat dipelajari dari sastra Indonesia. Tentu saja, contohnya seperti menulis. Betapa kurang beraturannya diriku dahulu saat membuat suatu karya tulis. Kini aku sampai memiliki proyek buku yang sedang berjalan selama 2 bulan. Dan insya Allah akan diajukan ke penerbit. Bisa dikatakan bahwa proyek ini aku kerjakan saat waktu luang atau di saat aku memang mendapatkan ide untuk melanjutkan cerita proyekku ini. Dan sebagai mahasiswi sastra Indonesia, tentu saja bukan hanya proyek yang menjadikan aku melakukan kegiatan menulis. Memang untuk menulis aku hampir bisa dikatakan setiap hari melakukan tulis karya di ponselku ataupun di buku tulis. Salah satu bentuk tulisanku itu ada beberapa yang aku posting di Wattpad, teman-teman. Dan aku mulai menulis di Wattpad itu sebenarnya tahun 2018, namun baru aktif, benar-benar aktifnya itu di tahun 2021. Nah, ini adalah akun aku yang sudah mungkin bisa dikatakan sudah aku buat saat aku SMP. Dulu awalnya hanya membaca-baca di Wattpad dan kemudian tertarik untuk membuat tulisan di tahun 2018-an dan mulai aktifnya itu 2021. Berikut adalah beberapa ceritaku dan ini adalah ceritaku yang sedang aktif saat ini. Sempat vakum namun kembali aktif di 2 bulan yang lalu. Dan ini adalah salah satu karyaku yang aku mulai saat tahun 2021 atau sekitaran tahun 2022. Ini hanya sekedar cerita sederhana tentang remaja saja sih. Jadi hanya bisa dikatakan untuk aku belajar menulis sekaligus praktek dan bagaimana mengetahui bahwa apa sih yang disukakan reader saat ini. Dan ini adalah beberapa karyaku yang sudah dipublikasikan. Dulu ada cerita yang sempat aku hapus karena tidak bisa lanjut lagi. Begitu teman-teman. Dan ini adalah karya pertamaku yang benar-benar aku fokus dan ini dibuat tahun 2018. Sampai sekarang sih udah selesai ya di tahun 2022 kalau nggak salah. Ini saat aku masa SMA aku tulis ya gitu deh untuk menalurkan pikiran anak-anak remaja juga. Dan ini akun aku yang sudah bertahun-tahun aku pakai membaca, menulis, dan mencari tahu beberapa cara untuk menulis. Lalu ada juga ini adalah diary yang bisa dikatakan bukan berisi tentang keseharian. Jadi diary ini merisikan tulis-tulisanku. Jadi project aku juga ada di sini, terus tulis-tulisan aku yang selama dulu ada yang dari dulu itu ada di sini. Jadi sebelum update aku posting di Wattpad, aku menulisnya di sini dulu guys. Jadi teman-teman, sebelum aku mau posting di Wattpad, aku menulisnya dulu di sini, lalu aku posting di Wattpad karena biasanya di Wattpad itu suka tiba-tiba hilang gitu. Jadi aku tidak mau mengambil resiko kesel gitu ya. Jadi aku tulis di sini. Ini dari udah lama sih, ini dari tahun 2022 atau kalau nggak salah ya.
Di sini aku menuangkan segala ide-ide aku. Hampir setiap hari aku membuka aplikasi ini untuk menuangkan ide-ide dan juga menuliskan cerita-cerita yang banyak belum selesai sih. Ada yang di tengah jalan, ada juga yang baru perkenalan, begitu teman-teman. Dan project aku yang sempat aku singgung tadi juga aku tulis di sini teman-teman, dan nanti baru aku pindahkan ke dalam bentuk file seperti Word atau PDF. Nah, itu dia judulnya. Aku mulai dari bulan Agustus. Insya Allah nanti diterbitkan. Lalu sebagai mahasiswi sastra Indonesia, tentu saja aku menyukai membaca. Lebih ke membaca novel sih teman-teman daripada membaca buku pelajaran. Jarang yang aku baca dalam bentuk buku, biasanya dalam bentuk online aja sih. Nah, ini adalah novel-novel yang aku punya. Ada beberapa buku tentang ilmu pengetahuan juga. Perlu diingat bahwa kita sebagai manusia yang menaung di sastra Indonesia ataupun sastra Inggris sekalipun memang sangat penting untuk membaca novel ataupun buku apapun itu, kumpulan cerpen atau kumpulan puisi. Karena memang dasarnya apalagi sastra Indonesia ya teman-teman, bahwa kita itu perlu membaca novel ataupun buku apapun itu, seperti kumpulan cerpen sekalipun jika malas membaca, karena akan memperluas ilmu pengetahuan kita juga. Selain itu pastinya akan membuat imajinasi kita semakin terasa, ilmu pengetahuan kita juga semakin luas, karena seperti yang telah dikatakan banyak orang bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi bentuk apapun itu bukunya, baca aja guys, jangan malas ya, sebagai sastra Indonesia, sebagai manusia yang menaung di sastra Indonesia. Dan diusahakan bahwa kita harus memiliki karya tulis, entah itu dipublikasikan atau tidak. Ya, lebih baiknya dipublikasikan, entah itu di media ataupun dalam bentuk buku. Mengapa begitu? Karena ada yang pernah bilang sama saya bahwa manusia sastra itu meninggalkan karyanya dalam bentuk tulisan dan akan berguna sampai kapanpun. Nah, ini salah satu beberapa buku yang paling aku sukai guys. Ini udah lama sih aku bacanya. Dia lebih ke buku pengetahuan bagaimana menjadi wanita yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada buku Gadis Kretek, ini yang viral banget ya. Aku suka banget buku ini karena menceritakan tentang seorang wanita. Aku suka guys novel-novel yang menceritakan tentang wanita pintar, independen, dan kuat gitu. Ini belum aku baca sih, baru dibeliin sama temen. Lalu berikutnya ada novel dari, sebentar dimundurin dulu. Ini dia buku novel yang paling aku suka saat ini. Jadi ini tuh benar-benar buku yang menceritakan tentang kepedihan seorang wanita di bawah tradisi keluarganya. Dari Dian Purnomo. Oke guys, segitu aja dari aku. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen aku. Terima kasih.